Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari Informasi Obat. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi obat yang bisa digunakan untuk mengatasi batuk berdahak atau mengancarkan dahak yang membandel. Nah, sebelum mulai ke pembahasannya, kita intro terlebih dahulu ya. Jadi salah satu obat yang kita bakal bahas adalah Cetirizine, yaitu mengenai manfaat atau indikasi, selanjutnya dosis, cara mengonsumsi yang benar, efek samping, dan interaksi obat. Nah, jadi asetilsistain ini merupakan obat yang digunakan untuk mengancarkan dahak pada kondisi tertentu, misalnya seperti asma atau PPOK. Selain itu, asetilsistain ini juga dapat digunakan sebagai antidotum pada pasien yang mengalami keracunan, yaitu paracetamol. Bentuk sediaannya sendiri, asetilsistain ini di apotik ada beberapa sediaan, yaitu seperti sediaan tablet, sirup, kapsul, suntik, dan larutan inhalasi. Jadi obat batuk ini atau asetilsistain yaitu bekerja dia sebagai mukolitik atau pengencer dahak, sehingga dahaknya itu tuh bisa lebih mudah untuk dikeluarkan melalui batuk. Nah, perlu dicatat, obat ini tidak cocok atau tidak boleh diberikan kepada seseorang yang mengalami batuk kering. Lalu bagaimana keamanan asetilsistain untuk ibu hamil dan menyusui? Jadi asetilsistain ini termasuk kategori B, yaitu pada studi pada binatang percobaan itu tidak memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi lebih lanjut terhadap wanita hamil atau uji klinisnya. Dan belum diketahui juga dengan pasti apakah asetilsistain ini diserap dalam ASI atau tidak. Jadi saran dari saya yaitu sebelum mengonsumsi obat asetilsistain ini, khususnya pada wanita hamil dan menyusui, untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter maupun apoteker. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi obat asetilsistain. Yang pertama, yaitu jika Anda mempunyai riwayat hipersensitivitas terhadap asetilsistain, yaitu beritahu kepada dokter maupun apoteker. Yang kedua, beritahu juga kepada dokter maupun apoteker jika Anda pernah atau sedang menderita penyakit seperti ginjal, asma, sakit mah, tukak lambung, variasis esofagus, tekanan darah tinggi atau hipertensi, gagal jantung, atau sedang menjalankan diet rendah garam. Dan segera ke dokter jika muncul reaksi efek samping dari obat asetilsistain yang serius atau terjadi overdosis setelah menggunakan asetilsistain. Informasi mengenai dosis dan aturan pakai ini yang diberikan bukanlah pengganti dari nasihat medis secara langsung. Jadi sebelum mengonsumsi obat asetilsistain lebih baiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter maupun apoteker untuk menentukan yaitu dosis dan lama pengobatan. Biasanya nanti disesuaikan dengan kondisi pasien dan usia si pasien. Nah, untuk pembagian dosis secara umum, jadi untuk kondisi misalnya mengencerkan dahak, yaitu dewasa 200 mg dikonsumsi 3 kali sehari, atau untuk sediaan effervescent yaitu 600 mg yaitu dikonsumsi sehari sekali. Sedangkan dosis maksimalnya per harinya itu tuh 600 mg. Nah, sedangkan untuk anak-anak usia 2-6 tahun yaitu 100 mg dikonsumsi 2-4 kali per hari atau sesuai dari petunjuk dari dokter. Sedangkan untuk anak-anak usia lebih dari 6 tahun yaitu 200 mg dikonsumsi 2-3 kali sehari atau sesuai petunjuk dari dokter maupun apoteker. Nah, untuk kondisi seperti keracunan paracetamol, jadi dewasa, untuk mengobati keracunan paracetamol, bentuk obat yang digunakan itu adalah tablet effervescent dengan dosis awalnya itu 140 mg per kilo berat badan, diikuti 17 kali dosis rumatan sebanyak 70 mg per kilo berat badan diberikan tiap 4 jam. Untuk cara mengonsumsi asetilsistain dengan benar, jadi yang pertama itu ikuti petunjuk dari dokter maupun apoteker. Selain itu juga baca aturan penggunaan obat yang tertera pada kemasan
Selanjutnya, jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Asetilsistein ini sebaiknya dikonsumsi dengan makan atau sesudah makan. Minum kapsul asetilsistein ini diharapkan dengan air putih saja, tidak perlu dengan minum-minuman yang lain. Jadi lebih bagusnya dengan air putih kalau kita minum obat. Dan jangan mengunyah atau menghancurkan tablet asetilsistein karena nanti dapat meningkatkan resiko terjadinya efek samping. Untuk mengobati keracunan parasetamol, pemberian asetilsistein ini diberikan di rumah sakit dan di bawah pengawasan dokter. Berikut ini mengenai interaksi asetilsistein dengan obat lainnya. Jadi ada beberapa efek obat yang terjadi, misalnya kita mengonsumsi asetilsistein digunakan bersamaan dengan obat-obatan lainnya, di antaranya dengan kodein. Jadi jika kita mengonsumsi asetilsistein bersama dengan kodein, itu nanti akan meningkatkan risiko terjadinya penumpukan dahak jika digunakan bersama dengan obat antitusif. Selanjutnya, penurunan efektivitas dari obat asetilsistein itu sendiri jika dikonsumsi bersamaan dengan arang aktif. Selanjutnya, meningkatkan efek nitrogliserin dalam melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi. Selanjutnya, penurunan efektivitas dari obat antibiotik. Efek sampingnya sendiri dari mengonsumsi asetilsistein ini mulai dari yang ringan hingga ada juga yang cukup berat. Tapi untuk yang cukup berat ini jarang terjadi sih kasusnya. Jadi untuk efek samping yang mungkin timbul setelah mengonsumsi asetilsistein ini seperti mual, muntah, sakit perut, pilek, sariawan, dan demam. Nah, lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek sampingnya itu tuh tidak kunjung mereda, atau segera ke dokter atau ke rumah sakit jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau muncul efek samping yang lebih serius misalnya. Nah, itulah informasi yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi obat asetilsistein. Semoga bisa bermanfaat. See you, bye-bye.